Nah, itu contoh pejabat, pelayan rakyat yang punya hati yang sungguh-sungguh ingin melayani masyarakat. Ya, terjun langsung. Lihat itu. Bukan kayak kalian main perahu karet, pakai pelampung. Main perahu karet. Ya, air cuma sedangkal begitu. Yang satu lagi enak-enakan naik helikopter, mantau keadaan dari atas. Enak kali kalian nih. Ya, bersenang-senang di atas penderitaan rakyat kalian. Ada yang main perahu karet, ada yang main helikopter. Bangga kali kalian punya jabatan. Kalian tidak mengerti bahwa jabatan kalian itu adalah menjadi pelayan rakyat masyarakat, terjun langsung seperti Pak Dedi nih. Kalian mampu nggak? Nggak usah jadi gubernur deh. Izin skip videonya. Oh ya, kemarin lagi pemilihan ada yang petang-tang-peteng-teng-nang-tangin. Giliran sekarang ditang-tangin, adu skill, takut becek, takut cebrik, takut gudik, takut basah, naik getek. Ih, orang malu. Merangsa, lu pemilik Jakarta, lu nangtang-nangtangin. Kirain dia adu skill, kayak ayam sayur, pakai getek, ditarik-tarik. Nyebelin. Nggak malu loh. Nah, sama gubernur Jawa Barat yang mau nyemplung ubek-ubekan di got, kotor, becek, cebrik, nggak takut gudik dia, dan nggak naik ketek juga dia. Tunjukin ipot lo, kualitas dan kuantitas lo sebagai pemilik Jakarta, pemimpin Jakarta. Montong kayak begitu, pujuk dah, harus sesuai sama bacotah, nantang-nantangin. Jujur gue mah bangga punya gubernur Bapak Dedi Mulyadi. Buset ya kerjanya, nutug, nemen, totalitas. Tuh baru pemimpin. Untung bagus pemimpin gue Dedi Mulyadi. Coba kalau si Ono si Halu yang pengen perubahan mulu, pujuk dah, Jawa bisa hancur. Jakarta aja hancur, salah orang. Apalagi Jawa Barat yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan pariwisata, yang penuh dengan gunung, pohon-pohon, runtuh semua, bisa botak semua, gunung bisa dipapras, pohon-pohonan bisa pada dipapras, rata semua Jawa Barat. Terima kasih Bapak Dedi Mulyadi, engkau telah bekerja keras untuk memperbaiki Jawa Barat. Semangat Bapak Dedi Mulyadi. Gue pikir orang kaya Kang Dedi Mulyadi ini hanya ada di mimpi gue. Dan tidak mungkin ada di Indonesia. Karena ibarat kata, kalau gue gambarin, Indonesia ini udah kotor ya, udah kayak selokan. Negara ini udah kayak selokan, yang kotor banget. Bukan selokan Jepang, tapi selokan Indonesia yang kotor banget, yang gak kerawat. Banyak kumannya, banyak korupsinya segala macam. Dan tadinya ya, gue pikir orang-orang yang kayak Kang Dedi Mulyadi ini akan muncul dan bisa merubah Indonesia ketika dia sudah kaya. Gue kasih contoh Erick Thohir. Sejelek-jelek Erick Thohir ya, walaupun BUMN lagi sekarang lagi kacau, tapi hitungannya hikmahnya adalah koruptornya ketangkep ya, hikmahnya tuh ya. Jadi jangan ngelihat banyak korupsi di era Prabowo, tapi korupsi koruptornya sampai 1 billion rupiah ya ketangkep. Itu satu. Terus dia di PSSI juga benar-benar niat ingin membuat Indonesia masuk Piala Dunia. Yang kedua, Prabowo Subianto. Jujur Pak Prabowo, gue nggak tahu apakah Pak Prabowo nonton atau enggak. Gue tadi benci sama lo, demi Allah. Gue benci sama lu, gue gak suka sama lu karena lu punya keterkaitan dengan almarhum Pak Soeharto. Tapi setelah gue pikir-pikir, lu bisa kok lebih baik daripada almarhum Pak Soeharto. Ya, kalau lu bisa lebih baik dari almarhum Pak Soeharto, gue dengan ikhlas, gue akan selalu menggaungkan nama lu ketika ada pemilihan. Ya, karena jujur aja, Pak Soeharto itu bagus, tapi jeleknya korupnya itu. Ya,
korupnya itu istighfar lah, itu udah rahasia umum ya. Nah, itu orang kedua. Sayangnya nih orang ketiga, Yusuf Hamka, yang gue tahu dia lewat jalur belakang. Ya, lewat jalur belakang dalam arti kerja dalam bayangan. Dia nggak masuk pemerintahan, apapun itu alasannya. Tapi menurut gue, ya dia nggak berani atau dia takut ya. Karena emang untuk masuk ke pemerintahan dengan kondisi lu punya duit, terus lu harus bersih, dituntut bersih, itu berat bro. Itu berat ya. Dan tiba-tiba nongol Kang Deddy Mulyadi ya. Tadinya ada yang menurut gue bagus, yaitu Bu Risma yang wali kota Surabaya. Tapi karena memang dia anaknya dari Ibu Megawati ya, partai PDIP, ya gue rasa Ibu Risma wajib keluar deh, daripada nanti lo tabrakan ya kan. Menurut gue Bu Risma juga bagus. Tapi gue kaget ketika Kang Deddy jadi gubernur, anjir. Itu gila parah. Gua tiba-tiba teringat dengan film Narcos, di mana ada satu orang ya, tapi ini Narcosnya agak menyebalkan ya. Narcos itu tentang Pablo Escobar ya. Teringat itu di mana ada salah satu politisi yang saat itu dia jadi presiden Kambodia apa tuh ya kan. Dia memanfaatkan uang mafia tapi untuk memperbaiki negaranya. Akhirnya dijelekin tuh Pablo Escobar sampai dia meninggal. Nah, coba perbedaannya adalah, gua nggak tahu apakah Kang Deddy memanfaatkan. Satu hal yang pasti, dia memanfaatkan ketenaran dan uangnya Prabowo Subianto untuk kebaikan. Itu menurut gue which is bagus banget ya. Dan teruslah begini Pak Deddy. Ya gue sih jujur ya, kalau gue seandainya gue diizinkan ketemu Pak Deddy, gue pengen meluk dia dan pengen berterima kasih udah jadi pemimpin yang baik. Dan syukur-syukur ya, jangan jadi Anies yang ketika dia bilang gak bakal nyalonin presiden, dia nyalonin. Tunggu Pak Prabowo selesai 2 periode, dan gue yakin 2 periode, baru Kang Deddy nyalon ya. Gue berharap banget Kang Deddy jadi presiden, serius dah. Tapi gue tahu Kang Deddy tanpa Prabowo pun juga bisa dibilang ya, ibarat kata orang baik gak punya cahaya gitu loh. Cahayanya kecil, redup. Yang kebetulan cahayanya terang dikarenakan dibantu ekonominya, dan mungkin keuangannya juga dibantu oleh Gerindra dan Pak Prabowo Subianto. Semangat terus buat Pak Prabowo Subianto, Gerindra, siapapun yang sekarang lagi memimpin. Dan tolong ya, kita udah gak percaya lagi, jangan kita deh, gue udah gak percaya lagi sama yang namanya merah-merah tutup kau nangis. Apalagi ya, itu mama satu, Ibu Megawati, lu adalah diktator untuk ketemu sendiri. Padahal lu pernah ngejatuhin Soeharto dulu ya. Kecewa gue. Lu ngomong ngemeng soal reformasi, sekarang lu kayak Soeharto di partai lu sendiri. Kacau ya. Oke, gitu aja ya. Thank you, bye-bye. Itu adalah 2 contoh pemimpin yang berbeda latar belakang dan kematangan. Jadi latar belakang itulah yang sebenarnya mempengaruhi layak tidak jadi pemimpin. Karena seorang pemimpin tidak hanya dituntut pandai bernegosiasi, pandai melobi, pandai hanya sekedar tahu aturannya, tapi tidak komplit. Lu gure godong lu kudune roh. Saya ibaratkan seperti itu. Nah, yang paham hal-hal demikian adalah orang-orang yang berangkat dari bawah dan sampai ke jenjang tertinggi itu melalui tahapannya, step by step. Jadi nek mari kelas 1 ya kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan selanjutnya. Sehingga tidak ada tahapan yang dilewati. Sementara ada yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 berhubung bukan karena kepandaiannya, bukan karena skillnya, bukan karena kemampuannya, tidak. Tapi karena duwe duit, duwe hubungan, sehingga tekok kelas 3 lobby jret langsung kelas 6.
Nah, dari situ ada 3 tahapan yang dilewati. 3 tahapan yang dilewati inilah yang suatu ketika jika menjadi pemimpin itu bakal ketinggalan, bakal pahpoh, bakal ngahnoh. Jadi ibaratnya harusnya jilid 1 tentang kebersihan lingkungan misalnya dia nggak paham. Akhirnya ya cunyak-cunyik ini sing wedi gatel dan lain sebagainya. Padahal dengan cuci tangan pakai sabun aja hilang, nggak akan ada gatel. Dan yang bilang Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan, ayo adu argumentasi dengan saya. Karena kalau Kang Deddy, saya orang Jawa Timur, Kang Deddy wong Jawa Barat, jauh dan tidak pernah ketemu. Tapi saya katakan kalau Kang Deddy memang tahapan-tahapan yang saya maksudkan tadi dilewati adalah dari video-videonya gitu. Contoh misalkan saat pembongkaran ibik fantasi, saya melihat bagaimana Kang Deddy waktu menanam pohon, kan diadakan penghijauan, waktu nanam pohon dia pegang pacul. Cara pegangnya pacul, cara mengayunkan pacul, teknisnya macul, menguasai sekali. Artinya Kang Deddy memang berangkat dari level paling bawah. Aku yakin Kang Deddy juga berangkat dari keluarga sing nggak jauh-jauh dari pacul. Mbah wong tani, mbah apa mesti nggak jauh-jauh dari pacul, dan Kang Deddy apal oleh macul. Dari caranya pegang pacul, ngayunkan pacul, teknisnya macul, betul-betul ahli macul. Begitu masuk ke kali, masuk bersih-bersih sampah, cek. Itu cilikane gopak endut biasa. Cilikane gopak endut. Bukan pencitraan kalau Kang Deddy. Nek pencitraan yo carane nyekele sampai alah. Kaya ndulit irunge wong ayu iku Ndulit irunge wong ayu. Itu. Jadi memang seharusnya jadi pemimpin, atau kalau kita memilih pemimpin betul-betul yang kita tahu basicnya. Ya akhirnya seperti ini gitu loh. Ketemu pemimpin yang bagus. Urusan got kali macet set. Panggejo nyekel pacul ngekei contoh bres. Kan namanya pemimpin tutwuri. Ya iki filosofine Jawa iki. Tutwuri handayani. Nggih, iku. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Kan ngono kan filosofine wong Jawa iki. Dadi ndek ngarep ngekei contoh. Aja kok Pak Jokowi berangkat teko ngene tukang kayu. Bagaimana dia ketemu dengan masyarakat? Kalau di saat membaur dengan masyarakat, kelihatan sekali. Dan jangan segan-segan jika ada pemimpin, meskipun wong gak duwe duit, ireng, elek, tapi sebenarnya mental dan hatinya itu yang luar biasa. Daripada yang berangkat dari akademisi. Akademisi menguasai secara teknis. Eksekusinya belum tentu. Paling menyuruh anak buah. Ya anak buah cak-cek. Oh, jadi orang nuliane, wong profesionalisme ASN kita patut diragukan kok. Akademisi hanya berteori, klimis, kepanasan titik gak gelem. Kodanan titik pilek. Kena sampah koyo ngono mek nduting-nduting tok. Dikandani laporan anak buah, oh sudah Pak, sudah kita kan paling-paling hanya itu. Berbeda jika yang betul-betul berangkat dari bawah dicek. Cemplungi, cek. Itu yang membedakan. Makanya nek netizen membedakan gubernur DKI, Wagub DKI ambek Kang Deddy ya jauh. Karena basicnya berbeda. Sing siji berangkat dari bawah, step by stepnya dijalani. Sementara Rano Karno
basicnya bukan basic pemimpin gitu loh. Iso mimpin untuk nggone film dan itu berdasarkan skrip. Tapi permasalahan di lapangan kan berbeda. Itu nggih. Kalau Kang Dedi berdasarkan masalah yang ada di lapangan dan wis tahu nglakoni. Sudah pernah menjalani sehingga eksekusi ini enak. Kenapa? Wis tahu. Nek kowe berangkat kok ngira dunia preman iya, dunia masjid iya, masjidan iya. Ya kan? Duniane wong cilik, duniane para rondo-rondo, janda-janda apa jenenge wis sepuh. Seperti apa tahu. Mergo wis kulinane kumpulane. Nggih. Ini jadi jawabannya bagi netizen yang membedakan penjelasan spesifiknya seperti itu. Mereka berangkat dari dua sisi yang berbeda. Yang satu betul-betul step by stepnya diikuti, dijalani tahapannya, sementara yang satunya karbitan. Moro-moro dek tahu dadi Wabu Banten, tahu dadi ya berbeda. Jadi di saat eksekusi di lapangan pasti berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sor sawu bakul kembang.